Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali Pertiwi dengan NIM B10312011097. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang analisis penerapan Good Corporate Governance pada PT Kereta Api Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Setiap perusahaan pasti berusaha dan berkomitmen untuk menjalankan GCG dalam menjalankan perusahaan, tak terkecuali PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang didirikan pada 28 September 1945. PT KAI telah berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam menjalankan usaha mereka. Komitmen itu diambil karena PT KAI meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan sangat penting bagi perkembangan sebuah perusahaan. Dan pelaksanaan GCG di PT KAI juga sudah berlandaskan 5 nilai utama pada GCG, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Sebagai wujud dari komitmen PT KAI untuk mengimplementasikan GCG secara penuh, perseroan memperlakukan berbagai kebijakan seperti pedoman perilaku, panduan Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen risiko, pelaporan pendugaan pelanggaran, serta pengawasan internal. Struktur GCG PT KAI terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat RUP. Dewan Komisaris memiliki komite audit dan komite pemantau manajemen risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap efektivitas kebijakan perseroan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi. Hasil asesmen GCG pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris periode tahun 2019 mendapat predikat sangat baik. Kemudian ada direksi. Direksi PT Kereta Api Indonesia telah melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara penuh untuk memimpin dan mengurus PT KAI sesuai dengan visi, misi, maupun tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Direksi PT KAI juga telah melaksanakan sosialisasi dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi PT KAI. Selanjutnya ada Komite Audit. Komite Audit PT KAI telah menjalankan tugas berdasarkan mandat yang telah ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, Komite Audit PT KAI telah melaksanakan tugas, termasuk tugas khusus dari Dewan Komisaris dan telah laporan pelaksanaan tugas Komite Audit atau yang biasa disingkat KA. Selanjutnya ada Unit Audit Internal. Audit internal PT Kereta Api Indonesia berperan dalam membantu pencapaian tujuan perseroan melalui pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Program penugasan audit pada tahun 2019 sebanyak 51 penugasan dan seluruhnya terrealisasi dengan baik. Selanjutnya, pada tahun 2019, audit internal PT KAI juga melaksanakan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan. Selanjutnya, ada Komite Pemantauan Risiko. Seluruh anggota Komite Pemantauan Risiko PT KAI telah melaksanakan komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan bersikap objektif, profesional, dan independen. Kemudian ada sistem pengendali internal. Sistem pengendali internal PT KAI diimplementasikan melalui pengendalian lingkungan, risiko, keuangan, dan operasional. Selanjutnya ada manajemen risiko. Pada tahun 2019, Unit Manajemen Risiko atau Unit UR telah melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penerapan Enterprise Risk Management di lingkungan PT Kereta Api Indonesia, termasuk di dalamnya diseminasi, sosialisasi, dan kegiatan capacity building manajemen risiko untuk peningkatan kompetensi pekerja di PT. PT Kereta Api Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan GCG dengan baik dalam menjalankan perusahaannya. Salah satu bentuk wujud komitmen tersebut adalah perusahaan menyusun sebuah kebijakan
kode etik atau pedoman perilaku. Perusahaan menyusun pedoman perilaku sebagai acuan karyawan Kereta Api Indonesia untuk berkomitmen dalam melaksanakan setiap kegiatan selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam budaya perusahaan. Sebagai salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance di PT Kereta Api Indonesia, seluruh karyawan Kereta Api Indonesia diwajibkan memahami dan mematuhi pedoman perilaku yang telah diterapkan di perseroan. Terakhir, seluruh Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh karyawan PT KAI berkomitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan undang-undangan tata tertib pengelolaan perusahaan yang baik serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam meningkatkan efektivitas penerapan GCG, perseroan telah memiliki fakta integritas yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan keterbukaan serta kejujuran. Selain itu, manajemen perseroan PT KAI juga telah berkomitmen dan menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perseroan yang sesuai dengan budaya kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil analisis penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada PT Kereta Api Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.